Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Aulia Iswadi. Di sini saya akan melakukan sebuah percobaan, yaitu pembiasan cahaya. Mungkin itu saja dari saya. Selamat menonton teman-teman. Halo teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan melakukan percobaan pembiasan cahaya. Sebelumnya, apa sih pembiasan itu? Nah, pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya yang berbeda. Nah, sekarang kita ambil contoh pensil yang dimasukkan ke dalam air. Itu merupakan cahaya dari udara yang masuk ke dalam air. Mari kita simak videonya. Dalam percobaan pembiasan cahaya, yang kita butuhkan hanyalah dua bahan. Yang pertama, segelas air, dan yang kedua, pensil. Nah, langsung saja seperti yang kita lihat bahwa pensil terlihat patah di dalam air karena jalannya cahaya dari bagian pensil yang berada di atas dan yang berada dalam air ada lintasan yang berbeda. Mata kita dapat melihat sebuah benda karena cahaya dipantulkan oleh benda tersebut. Cahaya yang dipantulkan ini bersifat gelombang. Gelombang cahaya memiliki kecepatan yang berbeda ketika melalui medium yang berbeda. Jadi, jika cahaya berjalan di udara dan melewati plastik, maka kecepatannya akan menjadi lambat. Untuk memahami perjalanan cahaya ini, kita misalkan perjalanan cahaya seperti sebuah mobil yang berjalan pada lintasan lurus. Ketika mobil melewati tumpukan pasir atau material yang berbeda, kecepatan mobil menjadi lebih lambat. Ketika mobil berjalan dengan sudut tertentu, bagian mobil yang terlebih dahulu mengenai tumpukan pasir akan melambat, sedangkan bagian yang satunya masih memiliki kecepatan yang sama. Akibatnya, mobil ini mengalami pergeseran arah. Kemudian, ketika seluruh bagian mobil berada pada material yang sama, mobil akan kembali berjalan lurus, namun tidak lagi sama arahnya seperti pada material sebelumnya. Gelombang cahaya bekerja sama seperti gerak mobil tadi. Cahaya yang melewati material berbeda dengan sudut tertentu akan terjadi pembelokan. Mari kita melakukan eksperimen. Ini adalah kotak cahaya yang sering digunakan dalam percobaan optik. Ketika kita meletakkan sebuah kaca dengan sudut tertentu di depan jalannya cahaya dan lampu ruangan dimatikan, kita dapat melihat cahaya mengalami pembelokan. Ketika masuk dan keluar dari kaca tadi, ini terjadi sama halnya seperti mobil tadi. Mobil mengalami pembelokan ketika melewati tumpukan pasir. Peristiwa pembelokan cahaya ini dalam fisika dikenal dengan istilah refraksi atau pembiasan cahaya. Untuk mempelajari lebih detail atau apa itu refraksi, maka perlu kita teliti perjalanan sinar datang dan sinar bias atau sinar. Setelah pembelokan, untuk itu kita perlu tentukan apa yang disebut garis normal. Garis normal adalah garis khayal atau imaginary ring yang tegak lurus dengan permukaan material yang dilewati cahaya. Pada percobaan kotak cahaya inilah yang disebut garis normal. Garis tegak lurus permukaan kaca garis normal menjadi patokan ditentukannya besar sudut sinar datang dan sinar bias. Ini adalah sinar datang dengan sudut 45 derajat dari garis normal. Ini adalah sudut datang sinar. Sinar yang melewati kaca dinamakan sinar bias. Sudut yang dibentuk sinar bias sebesar 30 derajat. Ini dinamakan sudut bias.
Ketika cahaya keluar dari kaca akan terjadi pembelokan dikarenakan perbedaan material. Sudut dibentuk akan sama besar dengan sudut datang cahaya pertama kali. Sinar datang dan sinar pantul selalu paralel satu sama lain. Itulah penjelasan singkat mengenai pembiasan cahaya. Nah, bagaimana pembiasan cahaya menyebabkan pensil kelihatan patah atau bengkok saat tercelup pensil? Yang dicelupkan sebagian akan terjadi patah karena jalannya cahaya melewati dua medium yang berbeda. Cahaya bergerak lurus di dalam air, namun akan dibiaskan setelah keluar dari air dan menuju ke mata. Mata kita menerima cahaya yang masuk ke otak, kemudian mengolahnya dan menginterpretasikan cahaya yang masuk, selalu menempuh lintasan lurus. Padahal untuk bagian yang berada dalam air, cahaya telah dibiaskan. Dengan demikian akan muncul gambaran dalam otak kita bahwa bagian pensil yang berada di atas permukaan air dan bagian yang tercelup tidak berada pada satu garis lurus. Nah, itulah pensil terlihat bengkok atau patah. Inilah penjelasan singkat mengenai pembiasan cahaya beserta contohnya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua.